Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala al-mu'allif wa Bismillahirrahmanirrahim. I'lam umira bil ilmi lil hathi ala ma'rifati ma ya'ti. Ketahui olehmu i'lam. Umira diperintahkan bil ilmi dengan mengetahui, lil hathi karena anjuran, ala di atas, ma'rifati mengenal, ma barang ya'ti yang selagi datang ianya barang. Jadi ketahui olehmu diperintahkan dengan mengetahui karena ada anjuran di atas mengetahui ma yang selagi akan datang. Apa yang selagi akan datang? Yang selagi akan datang pada pembahasan ini adalah majaz, tashbih dan kinayah. Majaz, tashbih dan kinayah. Kenapa sampai ada anjuran untuk mengetahui? Karena mempelajari majaz, tashbih dan kinayah yang ada di dalam kitab ini itu merupakan hukumnya fardu kifayah. Annal majaza, jadi di belakang i'lam ketahui olehmu, annal majaza akan bahwa sungguh majaz, huwa dianya majaz, huwa bermula dianya majaz, lafdun mushtarakun, itu lafad yang mushtarak. Bainal majazil akli, di antara majaz yang akli, bangsa akli, wal lughawi, dan majaz yang bangsa lughawi. Mufradan kana, itu mufrad, ada ianya majaz lughawi, au murakkaban, atau itu murakkab. Jadi majaz itu merupakan lafaz yang mushtarak. Di sini maksudnya adalah mushtarak lafzi. Jadi majaz lafaz yang mushtarak antara majaz akli dan lughawi. Baik itu majaz lughawi yang mufrad atau majaz lughawi yang murakkab. Jadi perlu teman-teman mengetahui pada pembahasan yang akan datang, musannif menyebutkan di dalam kurungnya imma ayyakuna fil isnad. Majaz itu ada terjadi pada isnad. Isnad yang dimaksudkan pada pembahasan yang akan datang itulah akli yang di sini. Majazul akli di sini, bainal majazil akli. Sedangkan selanjutnya dalam kurung di depan wa imma fil kalimat. Majaz itu ada terjadi pada kalimat. Di sini adalah majaz lughawi yang mufrad. Dan wa imma fil murakkab, ada terjadi majaz pada murakkab di sini, au murakkaban, majaz lughawi yang murakkab. Jadi ketika kita memasuki pembahasan ke depannya, majaz itu ada terjadi pada isnad. Apa itu? Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi, karena majaz fil isnad itu adalah majaz akli. Karena majaz fil isnad dia mempunyai beberapa nama. Ada namanya majaz fil itsbat. Majaz fil isnad itu ada namanya majaz fil itsbat. Ada namanya majaz akli. Dan ada namanya isnad majazi. Dan ada juga namanya majaz hukmi. Jadi ada beberapa nama majaz akli itu. Majaz akli itu sama majaz fil isnadi itu dia juga. Dan majaz lughawi. Majaz lughawi ada dua. Karena di sini majaz ada dua. Yang pertama, ada majaz akli dan ada majaz lughawi. Majaz lughawi dibagi lagi menjadi dua. Ada majaz mufrad, majaz lughawi yang mufrad, ada majaz lughawi yang murakkab. Majaz akli itu nama lain daripada majaz fil isnad. Karena majaz fil isnad ada beberapa nama yang telah kita sebutkan tadi. Ada majaz lughawi yang mufrad. Majaz lughawi yang mufrad di depannya pada pembahasan yang akan datang beliau menyebutkan dengan majaz fil kalimat.
Majaz fil kalimat bila alaqahnya musyabahah, di sini saya kodekan dengan ain dan mim. Ain alaqah, mim musyabahah. Jadi majaz lughawi yang mufrad jika alaqahnya musyabahah itu majaz isti'arah namanya. Majaz fil kalimat yang alaqahnya ghairu musyabahah, di sini saya gunakan sebagai in alaqah ghain ghairu mim musyabahah. Itu namanya majaz mursal. Majaz fil murakkab jika alaqahnya musyabahah itu namanya isti'arah tamtsiliyah. Sedangkan majaz murakkab jika alaqahnya ghairu musyabahah itu namanya majaz murakkab. Jadi pada pembahasan yang akan datang, majaz fil kalimat dan majaz fil murakkab itulah majaz lughawi yang di sini yang beliau katakan mufrad dan kana atau murakkab. Majaz lughawi baik itu mufrad atau murakkab. Jadi intinya ketika memasuki pembahasan ke depannya jangan lagi bingung. Wahwa dan bermula dianya kata-kata majaz fil asli pada asal maf'alun itu wazan maf'alun. Fa asluhu maka bermula asalnya majaz majwazun itu majwazun. Jadi kata-kata majazun itu pada asalnya wazannya adalah maf'al. Karena wazannya af'al maka asal kata-kata majazun itu adalah majwazun. Bagaimana bisa menjadi majazun? Yang pertama nukilat harakatul aini dipindahkan akan harkat ain ilal fa'i kepada fa. Jadi harkat in dipindah kepada fa. Sudah menjadi mafa. Tadi maf'alun. Sekarang menjadi mafa karena harkat in dipindahkan kepada fa. Mafa. Ini yang tidak berharkat lagi. Jadi kita tidak tahu cara membacanya lagi. Dipindahkan harkat in kepada fa sebelumnya in. Yang fa itu sebelumnya in. Kemudian tuma kulibas alifan. Kemudian dikalapkan in akan dianya in akan alif. Setelah harkat in dipindahkan kepada fa, in tersebut dikalapkan menjadi alif karena baris fathah berhajat kepada alif. Makanya jadi mafal sama seperti makal. Di mana diambil kata-kata majazun tersebut? Diambil daripada kata-kata min jazal makana yajuzuhu idza ta'addahu. Diambil daripada kata-kata jazal makan, melewati ianya seseorang akan tempat, yajuzuhu. Yajuzuhu itu menjelaskan mudhari' daripada jaza. Jadi kita tidak mengartikan yajuzuhu. Idza ta'addahu apabila melewati ianya seorang akannya tempat. Jadi kata-kata majaz itu diambil daripada jazal makan yajuzuhu idza ta'addahu. Fahuwa maka bermula dianya majaz masdarun mimiyun itu masdar mimi. Jadi kalimat majaz itu merupakan masdar mimi yang maknahu at-ta'diyatu bermula maknanya itu at-ta'diyah. Ta'diyah di sini bimaknal intiqal. Jadi makna majaz apa? Intiqal, berpindah. Wahwa dan bermula dianya majazun bihadzal makna dengan ini makna, dengan makna tadi intiqal, ya ummu itu mengumumi ianya majaz al-aqliyah akan majaz akli wa ghairahu dan akan selainnya majaz akli. Jadi majaz dengan makna intiqal, majaz tadi yang kalimat masdar yang maknanya ta'diyah di situ dengan makna intiqal, itu mengumumi kepada majaz akli dan majaz selain akli, yaitu majaz lughawi. Wa ghairahu itu majaz lughawi. Bisa mengumumi kepada majaz akli dan majaz lughawi. Majaz dengan makna intiqal bisa mengumumi kepada majaz akli dan kepada majaz lughawi. Kenapa? Karena pada majaz akli dan majaz lughawi itu ada terjadi intiqal. Contoh pada majaz lughawi, apa yang terjadi intiqal? Seperti ra'aitu asadan fil hamam. Telah aku lihat akan asad dalam hamam, kamar mandi. Jadi asad yang maknanya hayawan muftaris. Sekarang asad di situ intiqal berpindah maknanya kepada rajulun syuja. Itu yang contoh intiqal pada majaz lughawi yang fil
kalimat atau mufrad. Sama juga fil kalimat dan majaz lughawi mufrad. Dan juga majaz fil isnadi juga ada terjadi intikal pada majaz isnadi. Cuman bukan terjadi pada kalimat, terjadi intikal pada majaz isnadi, terjadinya adalah pada isnad. Contohnya ambatar rabiul bakla. Ambatar telah menumbuhkan ar-rabi oleh hujan, al-bakla akan tanaman. Jadi di sini yang terjadi majaz pada isnad ambat kepada rabi. Karena yang dasarnya adalah ambadallahul bakla, telah menumbuhkan oleh Allah akan tanaman. Pada ambatan rabi itu terjadi majaznya pada mengisnadkan ambat kepada rabi. Sudah selesai. Jadi wahwa dan bermula dia majaz dengan ini makna tadi majaz dengan makna intikal itu mengumumi ia majaz akan majaz akli dan selainnya majaz akli, yaitu majaz lughawi. Fayakunu maka ada ianya majaz bakian itu yang kekal ala masdariyatihi di atas masdariyahnya majaz. Jadi majaz masih bermakna masdarnya, makna intikal. Wa itlaku dan diitlakkan akan dianya majaz. Diitlakkan bisa diartikan digunakan. Wa itlaku dan digunakan akan dianya majaz alal kalimatil jaizah di atas kalimat al jaizah, awil majus biha atau di atas kalimat majus biha. Fayakunu maka adalah al muradu maksud minhu daripadanya majaz ismal fa'ili itu isim fa'il, au ismal maf'uli atau itu isim maf'ul. Jadi majaz juga ada dipakai di atas kalimat al jaizah atau di atas kalimat al majus biha. Maka bila kita pakai di atas kalimat al-jaizah, maka itu isim fa'il, karena al-jaizah isim fa'il. Bila kita pakai di atas kalimat al-majus biha, itu isim maf'ul. Di mana perbedaan dua ibarat tersebut? Al-kalimat jaizah dan al-kalimat majus biha. Al-kalimat jaizah itu melihat kepada diri kalimat tersebut telah berpindah dari dasarnya tanpa memandang ada ta'aluk perbuatan si mutakalim sebagai fa'il yang memindahkannya. Sedangkan al-kalimat majus biha itu melihat adanya ta'aluk si mutakalim sebagai fa'il yang memindahkan kalimat tersebut dari asalnya, sehingga ia diungkapkan dengan isim maf'ul yang berarti kalimat yang telah dipindahkan oleh si fa'il. Cuma berbeda iktibarnya saja. Wahadal itlaku dan bermula ini itlak, huwa dianya itlak asya'i'u itu yang masyhur al-mutabadiru lagi yang mendorong atau terlintas dalam pemahaman indal itlaki di ketika itlak. Jadi kalimat majaz diitlakkan majaz tanpa ada kait apapun, tanpa kait akli, tanpa kait isnadi, majaz saja. Yang ada majaz saja. Itu terpaham kepada majaz yang bermakna al-kalimat jaizah atau kalimat majus biha. Tidak terpaham kepada majaz akli, karena kalau majaz akli perlu ada kait majazul akli. Yang perlu digarisbawahi bahwa majaz dengan makna wasaf ini cuma terkhusus kepada majaz lughawi saja. Tidak masuk majaz isnadi atau majaz akli nama lainnya. Mungkin segitu dulu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Walillahil hamd. Barakallahu fikum.